Kuda. Kuda adalah hewan yang gesit, kuat, dan tangguh dalam menjelajah berbagai medan. Ikan keramat di Gua Ngerong. Sungai dengan banyak hilir mudik ikan di aliran airnya tentu menggoda minat seseorang untuk mengambilnya. Namun hal itu tidak berlaku di Gua Ngerong, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Meski ribuan ekor ikan berbagai jenis dan ukuran di sungai, tak ada seorang pun yang berani mengusik keberadaan ikan-ikan itu karena dikeramatkan. Konon bila ada yang berani melanggar pantangan itu, diyakini orang tersebut akan segera mendapat musibah. Hanya ikan-ikan yang melewati daerah batas jembatan saja yang diizinkan untuk diambil oleh warga dan dikonsumsi. Mitos ini seolah menjadi pagar betis alami guna melindungi kelestarian ikan-ikan itu. Ikan keramat ini menjadi daya tarik wisata Gua Ngerong. Ikan Dewa Cibulan, Cirebon. Di Cirebon ada tempat wisata pemandian air dingin Cibulan. Pemandian ini menjadi salah satu objek wisata tertua di daerah Kuningan. Kedua kolam di sini dihuni oleh puluhan ikan kancra bodas, atau masyarakat setempat sering menyebutnya sebagai ikan dewa. Uniknya pada saat air kolam dikuras, ikan-ikan yang tadinya berada di dalam kolam seakan-akan hilang entah kemana. Dan ketika kolam kembali diisi airnya, ikan-ikan dewa tadi akan muncul kembali dengan jumlah yang sama seperti sebelum kolam dikuras airnya. Mitosnya, ikan-ikan dewa di dalam kolam pemandian air dingin Cibulan ini adalah prajurit-prajurit yang membangkang pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi, sehingga Prabu Siliwangi mengutuk mereka menjadi ikan. Sejak dulu ikan-ikan dewa ini tidak pernah bertambah ataupun berkurang jumlahnya. Hingga saat ini tidak ada yang berani mengambil ikan di sana karena dipercaya akan mendapat kemalangan. Ikan lele keramat di Telaga Ranjeng. Telaga Ranjeng di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, dibangun pada 1924 sebagai bagian dari kawasan cagar alam milik Perhutani Pekalongan Timur. Berada di bawah kaki Gunung Slamet, cagar alam seluas 48,5 hektar ini terdiri dari hutan damar dan hutan pinus yang mengelilingi telaga. Dahulu kala Telaga Ranjeng diyakini merupakan tempat mandi para tokoh kerajaan di Jawa. Udara sejuk dan pemandangan hutan lindung yang hijau, serta ribuan ikan lele jinak yang dianggap keramat, menjadi daya tarik tersendiri. Pengunjung dipersilakan untuk memberi makan ikan-ikan keramat. Menurut penuturan warga setempat, pada 1988, banyak penduduk lokal yang menyaksikan adanya ikan raksasa di telaga. Hewan dalam Al-Quran dan keistimewaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan hewan dan tumbuhan untuk kehidupan manusia. Tak terhitung banyaknya hewan dan tumbuhan yang ada di dunia ini. Walaupun begitu banyak jenis hewan dan tumbuhan di muka bumi ini, namun tidak semua hewan atau tumbuhan itu disebut di dalam Al-Quran. Dan inilah hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran bersama dengan keistimewaannya. Unta. Hewan yang jadi kendaraan padang pasir ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Ayat ini berbunyi, "Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan?" Dalam ayat ini jelas Allah mengajak manusia untuk melihat dan merenung kehidupan onta. Allah menciptakan onta dengan beberapa keistimewaan, di antaranya mampu bertahan hidup di padang pasir yang gersang, kelopak matanya yang besar dengan bulu mata yang tebal,
bisa melindungi dari badai pasir. Hidung dan telinga unta pun memiliki penutup sehingga dia tetap bisa bernafas dari gangguan debu gurun pasir. Nabi Muhammad SAW juga menyebut nama unta dalam hadisnya. Beliau mengatakan, sesungguhnya orang mukmin itu seperti unta yang ditusuk hidung. Kemanapun unta dituntun, ia patuh. Dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda, kepada Tuhanmu jadilah engkau seperti unta yang ditusuk hidung. Kuda. Kuda adalah hewan yang gesit, kuat, dan tangguh dalam menjelajah berbagai medan. Tak heran, bila di zaman para nabi dulu, kuda selalu dijadikan kendaraan perang. Kuda disebut dalam Quran surah ke-100 Al-Adiyat. Al-Adiyat sendiri berarti kuda perang yang berlari kencang. Dalam surah itu, Allah bersumpah atas kuda perang yang berlari kencang dan terengah-engah hingga memercikan bunga api saat kakinya menghentak tanah. Surah ini mengingatkan manusia agar tidak ingkar akan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah di dunia ini. Lebah. Hewan berikutnya yang disebut dalam Quran adalah lebah. Hewan jenis serangga ini disebutkan dalam surah ke-16 An-Nahl. An-Nahl sendiri berarti lebah. Di ayat ke-68 dan 69 Allah berfirman, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Dalam surah ini, Allah memerintahkan lebah membuat sarang-sarang di bukit-bukit, pepohonan, dan bangunan-bangunan yang dibuat manusia. Allah memberi keistimewaan pada lebah untuk menghasilkan madu. Dari madu tersebut bisa menjadi obat yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Burung Hud. Burung Hud disebutkan dalam Al-Quran surah An-Naml ayat ke-20. Di surah itu Allah berfirman, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat Hud-Hud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Dalam Islam, burung Hud erat dikaitkan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman menggunakan burung Hud untuk berbagai keperluan seperti membawakan surat ke Ratu Balqis, mencari air, dan memantau keadaan bangsa lain. Burung Hud memiliki kemampuan fisik menjelajah dan daya ingat jelajah yang mumpuni untuk terbang bermil-mil dengan sistem navigasi yang canggih agar tidak tersesat dan bisa kembali dengan selamat. Laba-laba. Serangga berkaki 6 ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 41 yang berbunyi, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya, rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Meski sarangnya disebut lemah, namun laba-laba merupakan hewan yang sangat berjasa, melindungi Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dari kejaran kaum kafir. Pada saat itu, laba-laba membuat sarang di mulut gua, tempat Nabi Muhammad bersembunyi. Akibatnya kaum kafir mengira Nabi Muhammad tidak bersembunyi di dalamnya karena tertutup sarang laba-laba.